Assalamualaikum. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan rumus XLOOKUP. Rumus XLOOKUP ini merupakan penyempurnaan dari rumus HLOOKUP dan rumus VLOOKUP. Kenapa? Karena fungsi XLOOKUP ini jauh lebih efisien bila dibandingkan dengan kedua rumus tersebut. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan rumus XLOOKUP ini, Anda bisa pelajari artikel selengkapnya yang saya tulis di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini beserta beberapa latihan soal lainnya yang saya sertakan di sana. Langsung saja, ini merupakan salah satu penyempurnaan dari fungsi XLOOKUP yang kedua. Di sini ada sebuah tabel terdiri dari kolom nomor ID, ada 99020005 dan seterusnya ke bawah. Kemudian ada kolom nama karyawan, unyil, cuplis, ucerit, dan seterusnya. Kemudian ada kolom jabatan, supervisor, karyawan, staf. Kolom departemen, yaitu departemen produksi, gudang, dan marketing. Dan yang terakhir ada kolom gaji. Nah, di bawahnya, di sini kita akan mencari baik itu nama karyawan, jabatan, departemen, dan gaji berdasarkan nomor ID di sini. Nah, untuk mengisi soal semacam ini, biasanya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, nanti untuk mengisi kolom-kolom ini saya gunakan rumus VLOOKUP. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan kepada Anda bagaimanakah kelemahan daripada rumus VLOOKUP dan itu disempurnakan oleh rumus XLOOKUP. Jadi, rumus XLOOKUP ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan rumus VLOOKUP. Nah, langsung saja kita gunakan rumus VLOOKUP-nya. Untuk mengisi nama karyawan, kita gunakan sama dengan VLOOKUP kurung buka. Lookup value ini merupakan nilai kuncinya. Nah, di sini nilai kuncinya merupakan nomor ID. Kita klik di sel B37. Kemudian kita kunci agar alamat selnya absolut. Tekan F4. Titik 2. Tabel array ini merupakan area yang akan kita cari data-datanya. Maka di sini kita blok mulai dari nomor ID ke bawah. Dari ke semua tabel. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2. Kolom index number. Nah, di sini yang kita cari adalah nama karyawan. Kita lihat pada nama karyawan di atas, dia berada di kolom kedua. Kita masukkan nilainya 2. Titik 2. Rank lookup-nya kita masukkan false agar hasilnya presisi. Tutup kurung, tekan enter. Nah, kita lihat di sini nama karyawannya ucerit. Kita lihat 9803012 ini. Di nama karyawannya ucerit. Jadi match ya, benar. Nah, kemudian kita copy ke kanan. Kita lihat hasilnya. Nah, ternyata hasilnya sama, yaitu ucerit semua. Nah, pertanyaannya, kenapa kok hasilnya seperti ini? Nah, Anda harus ingat. Ini saya masukkan dulu rumusnya. Tekan F2. Anda lihat pada posisi kolom di sini. Kolom index number. Nah, di sini kolom index numbernya nomor 2. Padahal jabatan di sini, kita lihat, dia berada di kolom ketiga. Oleh karena itu, kita harus ganti kolomnya menjadi kolom ketiga. Kita ganti 3. Tekan enter. Nah, secara otomatis, ucerit jabatan karyawan. Kita lihat di sini, ucerit jabatan karyawan. Untuk departemennya, dia departemen gudang. Kita lihat di sini, tekan F2 ya. Nah, di sini nomor kolomnya kita ganti. Departemen dia berada di kolom keempat. Kita masukkan nilainya 4, tekan enter. Nah, dia departemen gudang. Demikian juga untuk gajinya. Dia berada di kolom kelima.
Nah, artinya apa? Bahwa dengan menggunakan rumus VLOOKUP, kita tidak bisa menggunakan secara otomatis dengan mengcopy secara horizontal. Tetapi kita harus mengisi satu per satu. Nah, inilah yang saya katakan mengapa rumus VLOOKUP ini tidak efisien. Jauh lebih mudah, lebih simpel, dan lebih efisien kalau kita menggunakan rumus XLOOKUP. Nah, bagaimana perbedaannya antara kedua rumus ini? Kita masukkan dengan menggunakan rumus XLOOKUP sama dengan XLOOKUP kurung buka. Nah, di sini muncul rumus XLOOKUP. Lookup value ini merupakan nilai kuncinya yang dijadikan sebagai titik acuan pencarian. Kita klik di sel B37, tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2, lookup array. Ini merupakan area di mana nilai kunci berada. Kita lihat di sini nilai kuncinya adalah nomor ID. Maka kita blok pada kolom nomor ID. Ingat, yang kita blok hanya pada kolom nomor ID-nya saja. Kemudian tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2, return array. Ini merupakan area di mana jawabannya berada. Nah, di sini yang kita cari adalah nama karyawan. Maka yang kita blok di sini adalah nama karyawan. Di kolom nama karyawan kita blok. Ingat, hanya kolom nama karyawan saja. Kemudian di sini ada if not found, match mode, dan sort mode. Ini merupakan bagian rumus XLOOKUP. Ini sifatnya opsional, jadi kalau tidak diketahui bisa kita abaikan. Kemudian kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat di sini nama karyawannya adalah Ucrit. Nah, selanjutnya kita tinggal copy saja ke kanan. Nah, maka secara otomatis jabatannya adalah karyawan Departemen Gudang dan gajinya sebesar Rp3.800.000. Jadi lebih efektif, lebih efisien, dan lebih sederhana dengan menggunakan rumus XLOOKUP. Oh ya, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel, ingin mempraktekkan kemampuan Anda di dalam menggunakan rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Cara mendapatkannya cukup mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini untuk melihat kisi-kisi soalnya apa saja. Siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya. Saya kira itu penjelasan singkatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.